Penumpang udah masuk semua, tapi saya malah penasaran ngelihat suspensinya turunnya seberapa ya. Apakah mobilnya jadi berat di belakang seperti ini? 8,2 detik. Wow, kencang sekali untuk ukuran SUV 7-seater dengan mesin hanya 1500 cc turbo. Mobil ini memang memberikan performa dan ketangguhan yang kuat di segala medan. Enakkah mobil ini ketika dibawa tes di dunia nyata? Ini adalah Mitsubishi Destinator. Kami sudah pernah melakukan first impression dan first drive dari mobil ini. Tapi sekarang setelah dia selesai, kami sudah mendapatkan unitnya untuk kami tes dalam jarak yang jauh. Dan mobil ini sudah beberapa hari di tangan kami. Kami sudah mendapatkan sejumlah hasil tesnya. Tapi kali ini sambil saya mengungkapkan ke Anda bagaimana impresinya, bagaimana rasanya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakar dari mobil yang disebut oleh Mitsubishi sebagai premium family SUV ini. Sekarang kita akan lakukan tesnya dengan cara yang agak berbeda. Jadi anak-anak auto driver sudah bekerja dengan luar biasa pada saat gias. Sekarang saatnya refreshing bersama mereka, sekaligus mencoba bagaimana kalau mobil ini dimasukkan 7 penumpang dan kita bawa melewati tanjakan. Karena kita akan bawa field trip anak-anak auto driver ke Taman Safari di Puncak. Let's go! Silakan masukkan barang-barang. Kalau ada yang nanya kenapa kru auto driver banyakkan ceweknya, karena yang cowoknya ada di balik kamera semua. Kita tinggikan dulu headrestnya biar orang dewasa bisa duduk proper di belakang. Yuk, masuk! Penumpang udah masuk semua, tapi saya malah penasaran ngelihat suspensinya turunnya seberapa ya. Apakah mobilnya jadi berat di belakang seperti ini? Ternyata enggak, ini lumayan rata loh. Depan dan belakang nggak kelihatan kayak mobil keberatan beban, dan ground clearance-nya juga masih tinggi. Karena memang ground clearance mobil ini kan tinggi sekali, mencapai 244 mm kalau nggak menghitung underguard-nya yang di depan. Kalaupun menghitung underguard-nya di depan masih di atas 200 mm. Jadi emang proper SUV yang tinggi. Sekarang mumpung udah di luar, kita lihat dulu bentuk depannya. Sekedar reminding, ini bentuk depannya pakai desain New Dynamic Shield. Jadi tetap Dynamic Shield, Anda bisa lihat, tapi dengan gaya yang baru. Nah, ini ada grillnya yang transparan dengan motif heksagonal. Kemudian DRL-nya ini T-shape ya, bentuk seperti T, cuman ini keren. Yang di atas ini padat lampunya, yang di sini garis-garis. Kemudian headlampnya sudah LED, begitu juga dengan fog lamp-nya. Secara keseluruhan, mobil ini punya bentuk yang menarik. Dan kalau ada yang bilang, ini mobil bukannya X-Force yang dipanjangin dan ditinggiin ya? Enggak, karena mobil ini benar-benar total berbeda dengan Mitsubishi X-Force. Bahkan mesin yang diusungnya juga berbeda, platformnya juga berbeda. Tapi itu nanti akan saya jelaskan sambil jalan, karena anak-anak udah nggak sabar. Kita mau ke Taman Safari. Let's go! Biasanya menuju Taman Safari itu melewati tol Jagorawi dari Jakarta. Tapi Aziz punya ide yang berbeda. Kita jalan menuju Taman Safari, Mas Fitra nyetir, tapi gue yang nentuin jalan. Oke? Iya boleh.
Jadi kita Kan udah jelas jalannya. Iya, lewat tol. Biasanya kan lewat Jagorawi. Nah, ini kita lewat tol juga tapi ke arah BSD. Oke. Habis itu nanti kita keluar tol di Pamulang. Oke. Kita lewat Gaple, habis itu lewat Pasar Parung. Pertanyaannya kenapa? Ya nggak apa-apa, kan namanya juga jalan-jalan. Kan kita Kalau ada penumpang. yang susah, kenapa mesti yang mudah gitu? Betul, terlalu mudah lah lewat Jagorawi. Tol semua, kan kita mau simulasi macet. Siapa tahu ada jalanan sempit. Saya rasa banyak dari Anda kalau mau ke Taman Safari nggak lewat jalan Parung lagi, kecuali memang yang rumahnya deket jalanan Parung ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita akan lewat sana. Saya juga terakhir kapan ke arah Bogor itu lewat Parung, udah lama banget itu. Soalnya dari saya lahir aja tuh kayaknya Jagorawi udah ada deh. Kelihatan umurnya kan? Nggak, dari lahir udah ada. Lu pas lahir juga udah ada kan? Iya sih. Jagorawi. Total jumlah berat badan kami di mobil adalah sekitar 450 kg. Tentunya hal ini akan mempengaruhi bantingan dan handling. Tapi surprisingly, pengendaliannya itu masih terprediksi. Iya, memang ada limbung, tapi kelimbungannya itu nggak terlalu parah dan masih dalam taraf wajar. Ada ketawa semua. Wajar nih, wajar. Bonte yang senyumnya paling lebar. Diapit dua wanita dia. Oke, balik lagi ke hal yang serius. Ya, jadi tentu saja tidak disarankan untuk Anda melakukan manuver yang mendadak ketika membawa muatan penuh seperti ini. Tapi ya minimal ini mobil masih terprediksi. Kemudian bantingannya pada saat sendiri saja tidak ada beban, kami sudah merasakan bahwa mobil ini bantingannya itu halus, dia cenderung ke arah empuk. Nah, setelah ditumpangi 7 penumpang, pastinya dia lebih empuk lagi. Tapi dari tadi kita melewati jalan yang naik turun, kadang-kadang ada bump, itu tidak sampai menyentuh ke stoppernya. Jadi suspensi ini lembut tapi masih cukup kokoh untuk mengangkut beban yang hampir setengah ton ini. Nah, ini ada tikungan di depan. Saya lari 80 di tikungan ini dengan membawa 7 penumpang. Masih oke, walaupun ada senyum di belakang ya, karena ada G-force yang terasa oleh mereka. Dan kalau Anda bisa lihat bahwa kami membawa 7 penumpang, kira-kira bobot yang kami bawa itu adalah 450 kg. Nah, kalau kita hitung secara matematika ya, kami bobot totalnya itu sekitar 450 kg, 7 orang, artinya rata-rata per orang itu beratnya 64,3 kg. Artinya yang kami bawa ini bukan kru yang mungil-mungil gitu ya, tapi jadi ini adalah bobot rata-rata lah kira-kira orang Indonesia. Dan bahkan ada salah satu kru kami juga yang cukup tinggi. Sekarang kita lihat space di belakang. Kalau space di depan kami sudah atur yang sesuai, yang paling nyamannya kami. Kalau di belakang, di baris kedua gimana? Masih Agatha nih yang tingginya berapa, Agat? 176 cm. Ih, sombong, beda 1 sombong. senti sama Mas Itu Citra. sombong. Kalau dia tadi jawabnya 176 cm itu normal. Agatha tingginya berapa? 176 cm itu sombong. Jadi Audrey tingginya berapa, Audrey? 170. Nah, itu tinggi tapi nggak sombong. Iya ya. Nadanya beda. Nggak terlalu gitu ya. ditekankan ya. Bonte tingginya Teh? Saya 170 juga kayak Audrey. Itu nggak mau kalah, 169 sebenarnya. Tapi di KTP 170. KTP nggak ada tinggi badan. SIM. Oke, paling belakang ada Imelda dan Keiko. Tinggi Imelda tingginya berapa? 159. Keiko 155. Di belakang gimana headroom sama legroomnya? Masih mentok apa nggak kakinya? Masih lega sih. Headroomnya. Terus kayak nggak
Kenapa nggak berasa kayak duduk di baris ketiga? Karena masih terasa lega. Oh, oke. Nyaman. Nah, dan tiap bangku ini juga ada USB slot serta cup holders. Jadi kalau mau ngecharge itu nggak perlu berantem sama sebelahnya karena lengkap semuanya sampai bangku ketiga. Karena kami biasa keluar kota menggunakan jalan tol, ketika menggunakan jalan lama seperti Jalan Raya Parung ini terasa lebih menantang. Ya, karena banyak kejadian tidak terduga di sini. Motor bisa tiba-tiba keluar dari gang, tiba-tiba muter balik, dan mobil angkot berhenti. Kita lagi ngikutin mobil, tiba-tiba dia berhenti untuk belok kanan gitu ya. Itu keseruannya melewati jalan yang bukan tol seperti ini. Ini zaman dulu sebelum Jagorawi itu ada, ini jalan dipakai untuk ke Bogor, termasuk juga jalanan yang Jalan Raya Bogor yang dari Pasar Rebo ketika tol itu belum ada. Nah, mobil ini itu dilengkapi dengan sistem Diamond Sense yang cukup lengkap, dan dia berulang kali memperingatkan jika mobil di depan itu udah terlalu dekat, kita ada potensi untuk menabrak. Dia memberikan peringatan. Begitu juga ketika ada bahaya dari samping kanan atau kiri. Tapi memang kelihatannya sistem Diamond Sense ini sudah disesuaikan dengan Indonesia, jadi tidak ada yang sampai mobil itu mengerem mendadak yang tidak perlu. Itu kan kadang-kadang masalah yang terjadi di sistem radar mobil-mobil modern. Mereka dirancang di luar negeri dengan konsep lalu lintas di luar negeri, dan ketika di Indonesia di mana banyak yang tidak terduga, itu mereka bereaksi terlalu sigap sampai mobil itu kadang-kadang suka mengerem mendadak yang sebenarnya tidak perlu dan malah berbahaya karena kita bisa ditabrak dari belakang. Tapi ini enggak, dari tadi kita melewati jalanan Parung itu sistemnya bekerja normal, memberikan peringatan tanpa overreaktif. Kemudian ini jalannya juga bergelombang, banyak jalan yang bolong-bolong juga. Ya untungnya ini SUV dengan ground clearance yang tinggi dan suspensi yang dewasa karakternya, jadi nggak ada masalah peredaman dari suspensinya. Dan tadi kami sebelum berangkat dari kantor kami sempat riset untuk MID-nya. Jadi kita akan coba MID-nya ini nanti sampai sebelum menanjak. Karena kalau udah nanjak ke puncak kan itu akan sudah berbeda. Tapi ini kita sebelum menanjak ke puncak, kira-kira sampai di daerah Sentul, Bukit Sentul, saya akan sampaikan ke Anda bagaimana hasil konsumsi bahan bakarnya, termasuk juga hasil konsumsi bahan bakar yang sudah kami tes sebelumnya dengan standar auto driver di dalam kota dan di jalan tol. Akhirnya kami selesai mengarungi jalanan Parung dan kemudian masuk ke tol lingkar Bogor. Nah, di jalan tol ini saya bisa memanfaatkan fitur lainnya dari Diamond Sense, yaitu Adaptive Cruise Control. Jadi dia bisa menjaga kecepatan kita, tapi ketika ada mobil di depan itu lebih pelan daripada kecepatan yang kita set, dia akan menjaga jarak secara otomatis. Dan menjaga jaraknya dari hasil pengetesan kami itu cukup halus. Tapi memang sedikit disayangkan, Diamond Sense ini yang di Destinator tidak hadir juga dengan lane keeping assist. Jadi kita masih tetap harus nyetir sendiri. Tapi minimal ini sudah akan sangat membantu ketika kita mau berjalan jauh keluar kota. Kita tinggal nyetir mobilnya aja, nggak usah repot dengan gas dan rem, semuanya diatur oleh komputer. Memasuki daerah Bukit Sentul, sekarang rute kami mulai menanjak. Dan bagaimana performa mesinnya menghadapi tanjakan dengan penumpang penuh? Seperti kita tahu, Destinator itu menggunakan mesin yang bertenaga. Tidak menggunakan mesin hybrid seperti tren sekarang, tapi mereka justru menggunakan mesin 1500 cc turbo, hasil pengembangan dari Mitsubishi Eclipse Cross. Kode mesinnya 4B40, kapasitasnya 1500 cc, turbo dengan tenaga 163 PS dan torsi 250 Nm. Menurut Mitsubishi, ini adalah mesin yang efisien dan
sampai 100 km per jam, Xpander mencatatkan waktu sekitar 12 detikan. Mobil ini tidak ada klaimnya 0-100-nya berapa, jadi kami tes sendiri menggunakan alat tes kami berbasis GPS. Anda bisa lihat ini gambarnya, 8,2 detik. Wow, kencang sekali untuk ukuran SUV 7-seater dengan mesin hanya 1500 cc turbo. 8,2 detik. Dan bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Nah, ini yang unik. Jadi, mobil ini menggunakan transmisi CVT. Ketika berada di stop and go, mobil ini sebenarnya nggak bisa dibilang boros, tapi juga nggak bisa dibilang terlalu hemat. Di kemacetan dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, artinya normal di Jakarta gitu ya, atau di kota-kota besar, mobil ini mencatat konsumsi bahan bakar 10,5 km per liter. It's okay, mengingat mobil ini cukup besar dan tenaganya juga besar. Nah, tapi ketika dibawa konsisten di jalan tol, konstan 90 km per jam rata-ratanya, itu konsumsinya bisa di atas 17 km per liter. Kami mencatat 17,7 km per liter. Jauh selisihnya antara kondisi stop and go dan kondisi di jalan tol. Itu karena transmisi CVT-nya bisa menjaga putaran mesin itu sangat rendah ketika kita berjalan. Di 100 km per jam, putaran mobil ini tidak sampai 2000 rpm putaran mesinnya. Hanya sekitar 1800 sampai 1900 rpm. Itu yang membuat konsumsi bahan bakar di jalan tolnya hemat sekali. Nah, tadi kami juga lewat jalan tol dengan kondisi 7 orang penumpang. Itu masih bisa mendapatkan angka dekat 15 km per liter dengan 7 orang penumpang. Tapi bagaimana dengan konsumsi bahan bakar sejak kami berangkat dari kantor tadi? Kira-kira kecepatan rata-rata itu hanya 40-an km per jam, 46 km per jam. Dan itu kami mencatatkan konsumsi bahan bakar 14,0 km per liter. Jadi, yes, mobil ini ketika dibawa konsisten itu hemat sekali. Tapi ketika mau diajak agresif, mau diajak berakselerasi, mobil ini juga hitungannya kencang sekali untuk kelasnya. Dan klaim dari Mitsubishi juga, untuk emisi CO2-nya, Destinator ini memiliki kadar CO2 yang rendah dan salah satu yang terbaik di kelasnya. Walaupun untuk CO2 kami tidak mengetesnya secara langsung. Nah, bagaimana dengan performa menanjaknya dengan transmisi CVT ini? Well, ini transmisi CVT-nya itu bukan transmisi CVT yang lemot ya. Dia cukup responsif. Apalagi Anda kalau mau lebih responsif, Anda bisa masukkan ke posisi L, low. Nah, ini langsung RPM-nya tuh naik secara drastis. Itu misalnya kita lewat tanjakan-tanjakan yang terjal. Tadi kami itu bisa sampai di atas 10 derajat tanjakannya. Dan rasanya tuh masih tetap effortless. Padahal kami tidak pakai mode L. Nah, selain mode L, kita juga bisa pakai mode S, Sport. Ini dia tidak membuat RPM itu langsung tinggi, tapi ketika kita injak gas, dia lebih responsif untuk menaikkan RPM, sehingga dalam hal menanjak, kita 7 orang menanjak nggak ada kepayahannya sama sekali. Ini tetap terasa sangat powerful di tanjakan. So, enak aja gitu, effortless nanjaknya tuh. Tapi memang kalau di jalanan yang konsisten menanjak, kadang terjal, kadang landai, sebenarnya akan lebih asik lagi kalau misalnya ada pedal shift atau ada mode manual di mobil ini. Tapi nggak ada. Jadi ini kami ke Taman Safari ini bener-bener nggak lewat jalur normal, nggak lewat tol Jagorawi, nggak lewat Ciawi, nggak lewat jalan puncak dari bawah. Ini kita lewat dari Bukit Sentul, kemudian lewat Desa Pelangi. Lebih lama, tapi ini lebih asik jalannya. Ini pertama kali saya lewat jalan ini. Jalannya tuh berliku-liku, nanjak, turun, pas banget dengan karakter mobil ini. Dan
ini kadang-kadang ada jalan yang licin nih seperti sekarang. Tikungannya tajam-tajam. Ya untungnya Destinator ini sudah pakai teknologi active yaw control ya. Jadi kalau misalnya kita belok dan kekencengan gitu ya, dia secara aktif tuh mengatur penyaluran tenaga dan mengatur kecepatan roda supaya mobil itu bisa selalu presisi manuvernya. Itu teknologi dari Mitsubishi Lancer Evolution yang diturunkan, sebelumnya diturunkan ke Xpander, kemudian ke X-Force, kemudian ke Destinator. Kemudian mobil ini juga radius puternya itu kecil, dia hanya 5,4 meter radius puternya, jadi buat manuver juga gampang, baik di dalam kota maupun di jalan yang berliku-liku seperti ini. Wah, ini sih asik banget. Ini kalau Anda suka nyetir, sekali-kali coba deh ke puncak lewat Bukit Sentul, lewat Desa Pelangi. Lebih lama tapi jalannya lebih sepi, lebih nggak stres. Anda bisa menikmati pemandangan alam, tapi pastikan bawa mobil yang memang asik untuk disetir, yang fun to drive. Akhirnya udah sampai ke Jalan Raya Puncak lagi, jadi kita tinggal jalur normal aja sampai ke Taman Safari. Nah, biasanya kalau di video review auto driver, satu orang aja kan di dalam mobil, makanya mungkin Anda kenal saya, Aziz, atau Bonte. Nah, tapi karena sekarang pengetesannya bertujuh, jadi ada muka-muka yang mungkin Anda belum kenal. Saatnya kita memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari paling belakang dulu. Perkenalkan, nama saya Imelda, biasa dipanggil Imel. Aku di bagian tim marketing dan job desk-nya itu melayani klien-klien untuk project di auto driver. Oke, halo semua, aku Keiko. Sekarang aku lagi magang di Auto Driver sebagai tim sosial medianya. Untuk job desk-nya aku ambil footage dan edit video. Halo, aku Agatha. Dulunya magang, sekarang jadi tim marketing auto driver, bantu-bantu Mbak Ime. Hai semua, nama aku Audrey. Saat ini aku magang di tim social media juga, dan job desk aku juga ngedit dan take footage juga, kurang lebih kayak Keiko. Halo. Lu ngapa? Kenalan juga dong. Orang udah banyak yang kenal sama lu, ngapain lu perkenalkan diri lagi? Dia reviewer ya, minta dia. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya. Oke, saya Ahmad Biondi, biasa dipanggil Bonte. Saya di sini sebagai editor yang memastikan website dan digital juga berjalan dengan lancar. Yes, jadi Bonte ini adalah penanggung jawab untuk website. Jadi semua tulisan itu lewat dia semua, diedit semua sama dia koordinatornya untuk website auto driver dan juga reviewer di pengetesan mobil. Lu juga sekalian. Berarti lu juga ya perkenalan? Iya. Oke, halo semuanya, nama saya Muhammad Lutfi Aziz. Saya visual implementator di Auto Driver. Job desk saya adalah syuting sebagai videographer. Setelah syuting kita harus ngedit juga. Tapi sesekali jadi reviewer juga buat pengetesan mobil di Auto Driver. Nah, sekarang Mas Fitra. Ya, oke, saya Fitra Eri. Saya pemimpin redaksi dari Auto Driver. Tinggi saya 1 cm lebih tinggi daripada Agatha. Jadi masih yang paling tinggi di mobil ini. Job desk saya mengatur semua hal yang ada di Auto Driver, dari mulai bisnisnya, operasionalnya, memastikan tim yang di belakang ini bisa bekerja dengan nyaman dan baik dan bertanggung jawab atas semua hal yang ada di Auto Driver. Jadi karena Anda udah kenal kami semua kan, jadi kalau misalnya ketemu di jalan, say hi juga boleh. Boleh banget. Wah, macet puncak deh kita kena. Ada auto hold kan? Ada auto hold. Udah gua aktif. Dan ini dia ada auto start stop engine juga. Jadi dia bisa kayak ini apa? Lumayan menghemat bahan bakar lah. Kayak sekarang Lagi mati. Kita lepas. Nah, dia nyala lagi. Ya sudahlah, kita nikmati sampai Taman Safari. Sudah beli wortel dan pisang. Dipergelangkan
pegangan tangan ya. Setelah Iya. satu, bil putihnya jangan sampai hilang buat pintu keluar ya. Iya, Tiketnya oke. sudah trik sana panda, warna permainan, pertunjukan. Makasih. Terima kasih. Udah lah. Gituin aja. Ya. Nggak kenyang-kenyang kamu ya? Iya. Oke, Bentar mas. yuk. Oh, enggak. Nah, sekarang kita sudah sampai di Taman Safari. Walaupun sudah 35 tahun umurnya, selalu excited datang ke sini. Satwanya itu sangat menarik untuk dilihat, atraksinya juga improve terus. Dan sekarang ini anak-anak auto driver lagi mau melihat atraksi-atraksi menarik di Taman Safari. Dan kita lanjutkan reviewnya. Sekarang kita bicara harga. Harganya mengejutkan mobil ini. Karena dengan speknya, semua menyangka pada saat mobil ini belum di launching, harganya akan di atas 500 juta rupiah. Tapi tidak, ternyata mobil ini starting dimulai dari 385 juta rupiah. Sampai ke tipe yang paling mahalnya, 495 juta rupiah. Nah, yang kami coba ini adalah tipe yang terlaris. Dia bukan yang termewah, tapi yang terlaris karena seluruh varian mempunyai spek teknis yang sama. Mesin 1500 cc turbo yang kencang dan irit. Kemudian mode berkendara yang lengkap termasuk mode tarmac untuk kita berkendara agresif di jalan. Nah, tipe ini adalah tipe ultimate. Di atasnya ada ultimate with premium option. Bedanya 30 juta rupiah. Yang ini harganya 465 juta rupiah, bedanya apa saja? Hanya 3 item. Yang pertama adalah audio system yang premium. Yang kedua adalah jok elektrik di depan. Dan ada electric tailgate di belakang. Sudah itu saja bedanya. Bedanya 30 juta rupiah, makanya varian ini yang dianggap paling memberikan value for money. Nah, tapi artinya dari 300 jutaan sampai tertingginya tidak sampai 500 juta rupiah, itu sangat mengejutkan. Bahkan ini dekat sekali harganya dengan Mitsubishi X-Force yang notabene itu adalah kelas di bawahnya. Makanya mobil ini laku keras di Gias 2025. Dan setelah kami pakai beratus-ratus kilometer sendiri termasuk bertuju tadi, mobil ini memang memberikan performa dan ketangguhan yang kuat di segala medan dan di segala kondisi. Tapi seperti tadi saya bilang, kita sekarang akan bahas beberapa hal yang kurang kami suka dan beberapa hal yang kami suka. Nah, sekarang kita akan bicara hal-hal yang kurang kami suka terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada di sini. Yang pertama adalah posisi duduknya. Memang ergonomis, tapi buat orang yang posturnya di atas 170 cm ini terasa agak tinggi. Dan dia tidak bisa direndahkan lagi. Padahal sebenarnya masih banyak space di bawah. Andaikan bisa lebih rendah lagi posisi duduknya, itu akan membuat posisi duduk yang sangat ergonomis untuk beragam postur tinggi badan. Kemudian hal selanjutnya adalah setirnya ini agak ke kiri sedikit, tidak persis di tengah. Ini beberapa mobil emang ada yang seperti itu ya, kami tidak mengerti alasannya kenapa. Tapi ini kalau kita duduk lurus, kita tarik kita luruskan setir dan kita tarik garis ke bawah di tengah setir, dia jatuhnya tidak di tengah
bangku persis. Dia agak bergeser mungkin 2-3 cm ke kiri. Nggak terlalu kelihatan, tapi sekali Anda tahu, Anda nggak bisa nggak notice gitu loh. Oh iya ya, agak kiri dikit ya. Oh iya ya, agak ke kiri sedikit ya gitu ya. Tapi ini hal kecil, nggak terlalu signifikan. Kemudian hal berikutnya yang tidak begitu kami suka dari mobil ini adalah dia memiliki sistem auto start stop. Tapi dia bukan sistem mild hybrid. Jadi proses mematikan mesin dan menstarternya lagi itu agak sedikit bergetar. Padahal sebenarnya auto start stop itu kan untuk membuat konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Tapi karena agak bergetar itu, jadi kadang-kadang kami lebih prefer untuk mematikan auto start tersebut. Untungnya bisa dimatikan. Dan satu lagi, mobil ini tenaganya besar, kemudian pengendaliannya sangat baik. Jadi kalau lewat jalan yang berliku-liku seperti tadi itu asik sekali untuk dikendarai. Sayangnya belum dilengkapi dengan mode manual atau pedal shift. Padahal kalau ada pedal shift atau ada minimal ada mode manual di tuas, itu pasti akan jauh lebih mengasyikkan lagi. Ya, mungkin nggak untuk semua orang ya, tapi untuk pengemudi antusias pasti akan lebih senang kalau misalnya disediakan option bisa dipindahkan secara manual. Nah, sekarang kita akan masuk ke hal-hal yang kami suka. Yang pertama adalah mobil ini tidak ikut-ikutan tren memasukkan semua tombol ke layar yang memang kabin jadi terlihat lebih simpel, lebih futuristis, tapi lumayan merepotkan. Nah, Destinator ini masih menggunakan tombol-tombol fisik dan yang kami suka, tombol-tombol fisiknya itu besar-besar. Jadi sangat mudah untuk mengoperasikannya. Bahkan kalaupun Anda pakai sarung tangan karena sesuatu hal gitu ya, Anda tetap bisa mengoperasikan semua tombol dengan mudah. Kemudian hal berikutnya, ini juga yang dibawa dari X-Force, adanya dia, itu adalah banyaknya gauges di head unit. Hampir semua parameter mobil itu bisa kita lihat di head unit. Ada modenya, ada mode adventurous, ada mode reliable. Anda bisa mulai dari melihat kemiringan mobil, kemudian Anda bisa melihat ketinggian mobil, boost turbo, dan itu ada yang model aviation, jadi seperti di pesawat, bahkan sampai debit bensin di injektor itu juga ada di situ. Nah, itu memang hanya data yang ditampilkan ya, tapi tampilannya itu membuat mobil ini seolah-olah memang siap buat beradventure. Bagi Anda yang suka aviasi, Anda akan senang berkendara dengan mobil ini dengan menampilkan banyak parameter mobil itu di head unitnya. Jadi seolah-olah seperti kokpit pesawat. Ini benar-benar gaugesnya next level. Nggak ada mobil lain yang menampilkan gauges sebanyak dan sedetail Destinator ini. Kemudian hal berikutnya yang kami suka adalah sun visor mobil ini itu lebar sekali. Jadi kalau Anda berpetualang ke arah barat pada saat sunset gitu kan, matahari makin lama makin rendah, itu bisa Anda tutupi dengan enak oleh sun visornya. Kalau sun visor yang mobil normal itu biasanya di derajat tertentu tidak bisa lagi menahan matahari, tapi kalau ini bisa sampai ke bawah. Jadi sangat enak untuk berkendara baik pada saat matahari terbit atau sampai matahari terbenam. Kemudian hal berikutnya, mobil ini dilengkapi dengan sistem ADAS yang lumayan lengkap. Makanya dilengkapi juga dengan around view monitor selain 9 fungsi ADAS lainnya. Nah, ketika kita memencet tombol kamera di setir, maka kamera dari sistem ADAS itu akan menyala dan itu seperti cheat mode. Kita bisa melihat masing-masing ban di layar head unit. Jadi kalau kita mau lewat suatu tempat yang mungkin sempit atau kita takut nabrak batu, nabrak trotoar, kita tinggal pencet satu tombol itu dan kita bisa melihat roda itu kemana secara mudah. Itu saya bilang cheat mode kalau lagi off-road. Dan satu lagi last but not least, mobil ini dilengkapi AC bukan hanya untuk mendinginkan tapi juga untuk memanaskan. Jadi ada heaternya ini mobil yang bisa mengeluarkan udara hangat. Jadi cocok sekali kalau misalnya Anda mau bawa ke daerah yang dingin.
bicara dingin, ini dingin sekali di sini di Taman Safari karena agak mendung dan ini kan memang tinggi, dia berapa nih? 1250 meter di atas permukaan laut. Tapi memang di alam terbuka seperti ini, mobil ini tuh seakan berada di habitatnya. Bentuknya gagah, keren, SUV. Tadi juga saya belum bilang velgnya 18 inci dual tone yang memang seperti diciptakan untuk kita bertualang ke segala medan. Walaupun mobil ini belum all wheel drive, tapi mobil ini sangat capable untuk ke bermacam-macam jenis jalan, bahkan di mode berkendaranya itu juga lengkap ya, dari mulai normal, kemudian tarmac, dia ada active yaw control, dan dari hasil tes kami, mobil ini memang menunjukkan performa yang luar biasa. Angka 0-100-nya mengagumkan, tadi Anda sudah saya sampaikan. Kemudian konsumsi bahan bakarnya juga tergolong baik untuk ukuran performanya. Pengendaliannya baik, bantingannya nyaman, dan dipakai 7 orang sekalipun, mobil ini masih terasa effortless. Kemudian mobil ini memiliki 6 buah airbag. Jadi ini semangatnya adalah keselamatan itu untuk semua. Oh ya, dan ada satu lagi. Ini mobil juga memiliki fitur Mitsubishi Connect. Jadi ada aplikasi yang bisa Anda download di HP Anda dan bisa terkoneksi dengan mobilnya dan bisa melakukan beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi security, jadi dia bisa memberikan notifikasi jika dicurigai terjadi pencurian di dalam mobil atau ketika alarm mobil itu berbunyi. Kemudian juga ada fitur safety-nya. Jadi Anda bisa melakukan panggilan SOS serta ada notifikasi kecelakaan. Jika mobil itu kecelakaan, maka akan ternotifikasi serta ada fitur convenience-nya juga, di mana Anda bisa menggunakan handphone Anda dari jarak jauh untuk menyalakan AC, mengunci pintu, menyalakan lampu, menyalakan klakson, melihat kondisi kendaraan, atau mencari lokasi kendaraan kalau Anda lupa. Luar biasa Mitsubishi. Akhirnya di tahun ini Mitsubishi berhasil mengeluarkan mobil yang proper dari segi desain, kemudian dari segi akomodasi juga proper, 7 penumpang dengan ruang yang cukup lega, bentuk yang menarik, mesin yang bertenaga namun tetap hemat, dan semua itu dengan harga yang masih reasonable. Nggak heran kalau mobil ini sangat laris pada saat Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 yang lalu. Dengan segala kelebihan dan kelemahannya, rasanya ini adalah salah satu produk terbaik Mitsubishi yang pernah dikeluarkan di Indonesia. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.